Ya, jadi piawai pelayanan saya di GKPI itu akan saya awali dari berakhirnya masa studi saya di SDT Jakarta tahun 2001. Bulan Desember saya menerima judisium kelulusan di SDT Jakarta. Memang total masa studi saya selama 6 tahun lebih, 6,5 tahun. Mengapa demikian? Seperti saya jelaskan tadi bahwa saya banyak aktif di organisasi baik intra maupun ekstra kampus, dan itu semuanya harus dibayar. Bayarannya adalah masa studi S1 yang terlambat 1,5 tahun dari yang mestinya 5 tahun. Tahun 2002 saya melapor ke GKPI dan seribu sayang, saya terlambat beberapa hari. Dan kesimpulan atau pemikiran saat itu adalah apakah harus kembali ke Jakarta atau menunggu hingga nanti ada penerimaan fikar. Tapi kalau menunggu hingga nanti ada penerimaan fikar, apa yang akan dikerjakan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pergumulan kala itu. Akhirnya saya berkesimpulan, walau saat itu ada tawaran agar langsung melanjut ke Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara Jakarta, beasiswa penuh, full scholarship. Tapi atas dukungan keluarga, saya berketetapan hati, saya setia menunggu di Sumatera Utara, menunggu kapan akan ada penerimaan fikar. Sembari menunggu penerimaan fikar, saya memberanikan diri berjumpa dengan Pendeta Abdul Tauruk, Bishop sekarang yang saat itu melayani di GKPI Jemaat Khusus Lubuk Pakam Kota. Saya mengajukan diri kiranya diterima menjadi seorang pelayan sukarela atau volunteer. Karena saya tahu saya tidak mungkin menerima gaji karena saya belum menjadi katakanlah kalau istilah sekarang pegawai atau calon pegawai di GKPI. Atas rekomendasi dari Kepala Biro 1 yang saat itu dijabat oleh Pendeta Maurits Simamora, maka saya diterima menjadi tenaga magang atau tenaga sukarela atau volunteer di GKPI Jemaat Khusus Lubuk Pakam Kota. Atas kemurahan hati anggota majelis, saya masih ingat kala itu saya diberikan honor 100.000 tiap bulan. Bagi saya sudah cukup besar karena ketika saya diterima menjadi pelayan volunteer sekalipun di salah satu gereja waktu itu udah kesempatan yang tidak bisa dinilai dengan materi. Juni 2002 saya diterima menjadi vikar setelah melalui proses seleksi, dan 2 tahun berikutnya saya melayani kembali di GKPI Jemaat Khusus Lubuk Pakam Kota, tetapi dengan status yang berbeda. Yang pertama, ketika saya baru masuk adalah status volunteer, dan yang kedua setelah diterima menjadi vikar, saya menjadi status calon pendeta atau vikar di GKPI. Saya jalani itu selama 2 tahun. Hingga tahun 2004, akhirnya saya menerima penghabisan pendeta di GKPI 50 yang saat itu masih Resort Indrapura. Nah, ini ada menarik saat itu Bapak Ibu. Kami ditabiskan di Tanah Lapang karena gedung gereja itu sangat kecil. Untuk menampung kami 10 orang saja di altar ketika menerima tabisan rasanya tidak muat, apalagi menampung ratusan anggota jemaat yang bakal hadir saat itu. Kami menerima penabisan di lapangan sepak bola, tepatnya di seberang gereja GKPI 50, dan menurut sedikit informasi yang saya peroleh, ada 2 momentum penghabisan pendeta yang tidak terjadi dalam gedung gereja. Yang pertama, penghabisan pendeta tahun 64 yang dilaksanakan di halaman rumah Amang Dr. Luhut Simorangkir, Inangburu Lumban Tobing, pemilik Hotel Tolode Inn di Samosir. Saat itu ada penghabisan pendeta yang pertama di GKPI, beberapa pendeta yang ditabiskan
Salah satunya adalah Pendeta GOP Manurung, Bishop GKPI periode 2000-2005. Kemudian kami yang 10 orang yang menerima penghabisan di Tanah Lapang. Kemudian Bapak Ibu, setelah menerima penghabisan, saya masih ada sekitar sebulan atau 2 bulan tidak menerima SK penempatan dari GKPI. Teman-teman saya yang lain langsung ditempatkan menjadi pendeta resort, kecuali pendeta Anwar Chen yang tetap mengabdi di Lembaga Alkitab Indonesia. Kurang lebih sebulan atau 2 bulan, saya kembali ke GKP Luwu Pakam Kota, dan majelis jemaat GKP Luwu Pakam Kota masih terbuka untuk menerima saya menjadi pelayan di GKP Luwu Pakam Kota, walaupun tidak ada SK yang menyertai kehadiran saya di sana. Artinya SK setelah saya ditabiskan menjadi pendeta GKPI. Pada bulan Oktober 2024, akhirnya saya melayani di GKP Resort Sonomartani, saat itu wilayah Labuhan Batu. Peranan pertama saya sebagai pendeta resort. Banyak dinamika, banyak pergumulan yang berjalan kala itu. Ya, penggajian masih dari setiap resort, belum seperti sekarang telah menerima gaji yang langsung ditransfer oleh kantor sinode ke setiap rekening. Gaji nggak seberapa, belum lagi jarak dari Aek Kanopan yang ya relatif jauh. Sehingga pengalaman menarik menjadi pendeta resort yang pertama itu saya jalani dalam kesendirian dan dalam keheningan. Mengapa demikian? Karena memang selama menjadi pendeta GKP Resort Sonomartani, ada banyak persoalan-persoalan yang saya hadapi yang di bangku studi pun persoalan itu tidak pernah dipelajari. Ya, belajar dari pengalaman, dalam istilah Batak, mata guru, roh sehat. Berkomunikasi, bertanya kepada senior-senior yang ada di satu wilayah, rasa-rasanya hampir tidak mungkin dan sulit dilakukan. Mengapa demikian? Jarak yang harus saya tempuh sangat jauh, terdekat Aek Kanopan, yang kalau naik sepeda motor ya bisa ditempuh 1,5 jam. Itu pun jalannya amburadul, rusak parah. Akhirnya saya selalu berusaha untuk belajar di lapangan. Belum lagi kalau kita ke jemaat-jemaat yang ada di Resort Sonomartani, ada 9 jemaat, di musim hujan harus menempuh jalan becek. Kalau di musim kemarau harus menembus tebalnya abu. Belum lagi ditugaskan oleh pimpinan Sinode GKPI saat itu Pendeta MSC Murangkir untuk mengawasi ada 400 hektar tanah GKPI di wilayah pelayanan saya. Pendeknya saya harus katakan, peranan pertama di Resort Sonomartani adalah pengalaman yang indah. Banyak duka, banyak suka, tapi itu semua saling berkelindan dan akhirnya semakin mematangkan, menguatkan dan mendewasakan saya sebagai pendeta di GKPI. 5 tahun 2 bulan saya jalani di sana. November 2011 saya dimutasi, November 2009 saya dimutasi ke GKPI Jemaat Khusus Saroha Dolok Sanggul. Gereja ini dulu masih dinding papan. Ketika kami pindah dari Sonomartani, keluarga kami belum dikaruniai anak. Setelah pernikahan kurang lebih 4 tahun, tiba di Dolok Sanggul. 1 tahun kemudian kami dikaruniai anak laki-laki, dan karena itulah namanya kami sebut dengan Rahmat Putra Saroha, karena anak itu lahir di GKP Saroha. Gereja itu masih dinding papan, tetapi tidak akan mungkin dibiarkan begitu saja. Berbersih pikiran untuk membangun gereja, merehab total gereja itu. Lahan terbatas. Lantas, kalau hanya gedung gereja yang dibangun, bagaimana fasilitas pendukung pelayanan lainnya? Maka tidak ada solusi lain kecuali membangun gedung gereja dengan 2 lantai. Lantai pertama, lantai dasar maksudnya, menjadi ruangan-ruangan pendukung pelayanan.
sekolah minggu, PAUD, dan juga konsistori. Lantai kedua, ruang ibadah. Tidak serta-merta didukung oleh jemaat, karena biayanya sangat besar. Oleh karena itu, saya bersama dengan majelis berusaha untuk mencari solusi. Puji Tuhan, ada satu toko bangunan yang bersedia memberi dalam bentuk, katakanlah pinjaman. Bentuknya begini, kita belanja bangunan dari sana, tapi setiap bulan kita akan menyetor sebanyak 5 juta hingga lunas. Pembangunan itu berjalan hanya 3 tahun di tengah konteks jemaat kita yang rata-rata petani. Di situ saya belajar ternyata persekutuan adalah kekuatan gereja. Tidak ada kekuatan lain. Kekuatan gereja adalah persekutuan. Jikalaupun gereja membutuhkan uang, logistik, dan sebagainya, tapi uang dan logistik itu harus dibangun di atas persekutuan. Dan itu yang saya peroleh di GKP Saroha Dolok Sanggun. Di sana ada kolaborasi, bukan hanya otoritas pendeta, tapi semua orang berkolaborasi, semua orang berkontribusi. Sehingga tidak bisa dikatakan ada satu orang yang paling berperan dalam pembangunan GKP Saroha Dolok Sanggun. Semua berpartisipasi. Itulah yang saya kira menjadi semangat persekutuan itu. Persekutuan yang dibangun dengan jiwa kolaborasi antar semua anggota jemaat. Bahwa gereja itu bukanlah hanya otoritas pendeta, tapi di gereja itu ada kolaborasi dengan yang lain. Penatua, majelis, anggota jemaat, siapapun dipandang berharga menjadi bagian dari anggota gereja. Pelajaran penting saya peroleh di GKP Saroha Dolok Sanggun. 2010 saya mutasi GKP Jemaat Khusus Rawamangun. Menariknya adalah saya dari ibu kota kabupaten sepertinya meloncat beberapa anak tangga di GKP Rawamangun. Saya masih muda waktu itu, berhadapan dengan gereja yang sudah tua, dan tentu juga saya akan melayani anggota jemaat yang masih ikut serta dulu di masa mudanya mendirikan GKPI Rawamangun. Saya harus katakan awalnya ada rasa kegentaran, ada rasa kecemasan, ketidakpercayaan diri. Namun saya yakin ketika kita menjalankan pelayanan ini dengan ketulusan, maka dari kerahasiaan dan ketersembunyian Allah di hadapan manusia, Dia akan memperlengkapi setiap hambanya. Bapak Ibu, saya jalani itu tidak mudah di awalnya. Namun pelan-pelan saya berusaha untuk mempelajari jemaat itu dan mengembangkan diri, memperlengkapi diri, belajar lebih mandiri, bahkan untuk bisa memahami dan menyesuaikan diri dengan percepatan pelayanan dan kebutuhan pelayanan di GKP Rawamangun. Kala itu waktu tidur saya harus saya korbankan, banyak baca, banyak belajar, dan di sana pula saya berketetapan hati untuk mengambil studi magister teologi di Institut Cipanas. Pelajaran menarik yang saya peroleh dari sana adalah selain kolaborasi tadi di Saroha, adalah keterhubungan. Rupanya gereja ini nggak boleh kita jalankan dalam semangat segregasi, hanya pengutamaan pada satu peran semata, tapi setiap orang saling terhubung. Saya merasa bahwa di GKP Rawamangun itu pula lah akhirnya dibentuk kesadaran bahwa pelayanan pastoral seorang pendeta di tengah-tengah jemaat itu mestinya harus diisi dengan kemampuan intelektualitasnya. Jemaat kita ini sudah berhadapan dengan berbagai sumber-sumber teologi yang bisa mereka pelajari. Dan saya kira pendeta harus hadir sebagai penjaga ajaran yang benar. Dan tidak mungkin rasanya menjadi penjaga ajaran yang benar jika pendeta sendiri memiliki kemalasan untuk mengembangkan dirinya. Saya mengembangkan diri secara otonom, secara mandiri, otodidak. Tidak ada keterlibatan langsung dari GKPI. 5 tahun saya jalani di sana dengan belajar pembelajaran yang sangat penting, yaitu keterhubungan dan setiap pendeta
pastoral pendeta adalah meningkatkan kemampuannya secara akademik dan intelektual. Saya berangkat setelah dimutasi oleh pimpinan Sinode GKPI, waktu itu Bapak Pendeta Odom Pasaribu dan Bapak Pendeta Rosninta Huta Barat. Saya dimutasi ke GKP Resort Saini Huta. Tidak mudah menjalani pelayanan awalnya di Saini Huta. Berangkat dari Jakarta ke Saini Huta. Ada banyak orang yang ragu, apakah saya akan menuruti SK itu. Tapi saya bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, berkomitmen bahwa dimanapun ada jemaat GKP, maka saya sebagai pendeta GKP berkewajiban untuk melayaninya. Dengan langkah yang tegar dan pasti, walaupun diliputi oleh serba kebingungan, kecemasan, harus berhadapan dengan suasana yang baru, kami berangkat dari glamornya ibu kota Jakarta menuju tempat sederhananya masyarakat Saini Huta. Kami meninggalkan pandangan-pandangan mata di Rawamangun yang selalu dicekoki oleh hutan gedung-gedung, keriuhan lalu lintas, menuju Saini Huta yang di sekeliling gereja kami bisa menyaksikan hutan yang berwarna hijau dan indahnya bunyi burung di pagi hari. Tidak lama setelah di Saini Huta, kami harus berhadapan dengan badai yang menyerang dunia ini saat itu, pandemi COVID-19. Saya belum mengenal jemaat dan harus dipaksa untuk menjaga jarak, bahkan ibadah di rumah. Ada kebimbangan. Ini masa depan gereja ini bagaimana berikutnya? Masa depan saya sebagai pendeta di Saini Huta bagaimana berikutnya? Namun di tengah situasi yang serba tidak pasti itulah saya menuntaskan studi S2 saya di Institut Cipanas. Lalu kemudian karena pandemi itu STFT Jakarta membuka kelas daring untuk program doktoral, saya memberanikan diri untuk masuk ke sana walau tidak ada uang. Saya akan jelaskan satu persatu. Ketika saya memastikan untuk mengambil studi S3 di STD Jakarta, di tiap semester selalu diawali dengan doa. Mengapa? Karena belum ada uang yang tersedia saat itu. Dan ketika menerima surat dari kampus tentang biaya studi untuk semester itu, rasanya jantung tak berhenti berdetak kencang, di atas normal tentunya. Apa yang harus saya lakukan? Dan ternyata, dan disinilah saya semakin menyadari bahwa anggota jemaat GKP pada hakikatnya adalah anggota jemaat yang baik. Saya harus saksikan bahwa sejak masuk di STT Jakarta hingga selesai, tanpa dukungan anggota jemaat, saya tidak akan mampu melakukannya. Jemaat-jemaat yang mendukung saya, anggota-anggota jemaat yang mendukung saya bukanlah anggota jemaat yang kaya, yang punya potensi sumber dana, sumber uang, pengusaha-pengusaha besar. Mereka orang biasa-biasa saja kok. Tapi dalam kebiasaan ya mereka sebagai yang biasa-biasa itu, dukungan-dukungan mereka itu akhirnya berdampak luar biasa bagi kami. Kami menuntaskan studi S3 di Institut Jakarta kembali dukungan anggota jemaat. Dan itu pelajaran berharga bagi saya. Saya kira kalau kepercayaan anggota jemaat ini dipelihara dengan baik, maka saya yakin anggota jemaat kita ini akan berkontribusi dengan sukarela, dengan sukacita bahkan, mendukung setiap pelayanan di GKP, termasuk mendukung pendidikan para pendeta di GKP. Tapi satu syarat, jaga kepercayaan mereka, rawat kebersamaan mereka. Saya yakin jika dilakukan pola ini, maka tak perlu menunggu donatur-donatur dari luar negeri untuk memberangkatkan pendeta-pendeta GKP untuk sekolah. Saya yakin kekuatan kita adalah anggota jemaat kita yang baik-baik itu.
Berikutnya saya akan jelaskan tentang pengalaman di Sehat Huta. Saya harus berjumpa dengan masyarakat yang feodal, ya masih sibuk huta. Dan selama di Sehat Huta saya tidak mau frontal dengan itu, tapi saya kira perlu ditunjukkanlah. Jikalau dalam konteks kultural di kampung-kampung itu masih menunjukkan feodalisme, tapi di gereja feodalisme itu harus kita hilangkan. Maka di sana saya belajar tentang apa itu arti kesetaraan. Bahwa gereja itu tetaplah sebuah gereja, bukan yang lain. Maka jikalau Allah itu sendiri dalam Kristus Yesus, sebagaimana dituliskan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, merendahkan diri menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba, maka gereja mestinya adalah persekutuan orang-orang yang merendahkan diri. Dan ketika itu dilakukan, maka terpenuhilah gereja sebagai persekutuan kesetaraan. Itulah yang saya lakukan. Dan itulah pelajaran menarik dari GKP Resort. Semua orang punya partisipasi, punya peran setara. Januari 2025 saya dimutasi ke GKP Jemaat Khusus Air Bersih. Dan hingga sekarang saya masih melayani di sini. Saya lihat jemaat ini punya kekuatan yang sangat dahsyat. Pembelajaran sangat penting di jemaat ini adalah kedewasaan dalam mengelola perbedaan. Sekali lagi, kedewasaan dalam mengelola perbedaan. Setiap perbedaan tidak perlu dimuarakan pada suatu konflik, tapi semua orang berani untuk menahan diri ketika terjadi perbedaan. Saya kira itu adalah sebuah kedewasaan yang perlu dipelihara. Dan untuk gereja, untuk GKP secara umum, ini sebuah nilai yang perlu dipertahankan. Bapak Ibu, dari GKP Air Bersih akhirnya saya berangkat ke Jakarta untuk menerima wisuda program doktoral di STT Jakarta. Nah, dari riwayat pelayanan yang saya alami itu, maka perlulah saya tekankan bahwa ternyata perjalanan gereja ini hanya mungkin dilakukan jikalau nilai yang mendasari gereja itu tidak pernah luntur sedikit pun. Nilai itu apa? Nilai itu adalah persekutuan. Dan nilai itu diimplementasi dalam 3 rute atau 3 jalan. Yang pertama adalah kolaborasi. Bahwa gereja ini bukanlah gereja yang berpusat hanya pada pendeta, gereja yang berpusat hanya pada penatua, gereja yang berpusat hanya kepada sikap kahuria, tapi gereja ini sesungguhnya berpusat pada Kristus. Dan semua kita yang menjadi pengikut Kristus melingkari pusat itu, yaitu Kristus itu sendiri. Pada sebab itu, dalam rangka membentuk gerakan melingkar dan menjadikan Kristus sebagai pusat, maka setiap kita pengikut Kristus rasa-rasanya sudah sangat salah jika tidak mengedepankan semangat kolaborasi. Bergereja juga adalah keterhubungan, bukanlah segregasi atau keterpisahan. Karena tidak bisa hanya satu orang yang menjalankan gereja ini, harus bersama-sama. Peran pendeta terhubung dengan peran penatua, peran penatua terhubung dengan peran ketua seksi, peran ketua seksi terhubung dengan peran semua jemaat. Ada saling keterhubungan. Tanpa keterhubungan, gereja ini akan mengalami kemunduran. Yang ketiga, kesetaraan. Saya kira semangat kesetaraan ini harus perlu kita pupuk ke depan. Sebab apa? Kesetaraan inilah yang menjadi jiwa perkembangan peradaban manusia saat ini. Tidak cukup waktu bagi saya untuk menjelaskan serta mengidentifikasi jiwa kesetaraan dalam perkembangan kemanusiaan saat ini. Tapi poin pentingnya adalah sekarang dunia sedang bergerak ke arah kesetaraan. Dan kalau gereja, GKP dalam hal ini abai dengan itu, maka GKP akan kehilangan momentum kesaksian di tengah-tengah dunia. Saya kira itulah jawaban saya terhadap riwayat pelayanan dan pembelajaran apa yang diperoleh dari sana dan nilai-nilai apa yang bisa dipraktekkan di GKP dari pengalaman itu. Terima kasih.